keempat orientasi orang, yang kelima orientasi tim, yang keenam agresivitas, dan yang ketujuh stabilitas. Budaya terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan pada nilai-nilai bersaing, pelan kolaboratif dan kohesif, inovatif dan adokrasi, beradaptasi, hierarki, dikontrol dan konsisten, serta kompetitif dan fokus pelanggan pasar. Budaya adalah suatu istilah deskriptif. Budaya organisasi menunjukkan bagaimana karyawan mempersepsikan karakteristik budaya organisasi. Hal ini penting karena membedakan budaya dari kepuasan kerja. Budaya organisasi adalah deskriptif, sedangkan kepuasan pekerjaan adalah evaluatif. Budaya organisasi merupakan persepsi umum anggota organisasi. Oleh karena itu, individu dengan latar belakang yang berbeda atau pada tingkat yang berbeda dalam organisasi untuk diharapkan menggambarkan budaya dalam hal yang sama. Fungsi budaya. Pertama, budaya memiliki batas dan mendefinisikan peran, yaitu menciptakan perbedaan antara satu organisasi dan lain-lain. Kedua, menyampaikan rasa identitas bagi anggota organisasi. Ketiga, budaya memfasilitasi komitmen untuk sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan dari individu. Keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Fungsi terakhir budaya mendefinisikan aturan permainan. Membuat dan mendukung budaya. Penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara. Pertama, pendiri mempekerjakan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Kedua, mereka mengindoktrinasi dan bersosialisasi karyawan untuk cara berpikir mereka dan perasaan. Dan akhirnya, perilaku pendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi dan internalisasi keyakinan mereka, nilai-nilai dan asumsi-asumsi. Ketika itu berhasil, kepribadian para pendiri tertanam dalam budaya. 3 kekuatan memainkan bagian penting dalam mempertahankan budaya: praktik seleksi, tindakan manajemen puncak, dan metode sosialisasi. Sosialisasi sebagai suatu proses dibagi menjadi 3 tahap: sebelum kedatangan, pertemuan, dan metamorfosis. Budaya organisasi Google. Google Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususkan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada saat masih mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Dan slogan tidak resminya adalah Don't be evil. Pada tahun 2006,
surat elektronik atau surel, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Produk-produk komputer, mejanya meliputi aplikasi untuk menjelajahi web, mengatur dan menyunting foto, dan pesan instan. Google sudah beralih ke perangkat keras komunikasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik besar untuk memproduksi perangkat Nexus-nya dan mengakuisisi Motorola Mobility pada Mei 2012 tahun 2012. Infrastruktur seret optik dipasang di Kansas untuk memfasilitasi layanan internet pita lebar Google Fiber. Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari 1 miliar query pencarian dan sekitar 24 petabita data buatan penggunaan setiap harinya. Pada bulan Desember 2012, Alexa menyebut Google.com sebagai situs web paling banyak dikunjungi di dunia. Situs-situs Google dalam bahasa lain masuk peringkat 100 teratas. Sebagaimana halnya situs milik Google seperti YouTube dan Blogger, Google menempati peringkat kedua di basis data ekuitas mereka Brands. Dominasi pasarnya menuai kritik mengenai hak cipta, penyosoran, dan privasi. Pada tahun 2014, Google juga mendapat penghargaan dari Business Insider sebagai perusahaan yang memiliki merek paling bernilai. Budaya perusahaan. Google dikenal dengan etos kerjanya yang santai. Bulan Januari 2007, budaya Google tersebut dipelajari oleh Fortune Magazine dan menempati urutan pertama dari 100 perusahaan terbaik untuk bekerja. Budaya bekerja santai Google dapat dilihat dari logo Google-nya yang bervariasi pada hari-hari penting. Google mempekerjakan orang-orang yang cerdas dan tekun, dan kami lebih mengutamakan kemampuan di atas pengalaman. Meskipun karyawan Google berbagai tujuan dan visi yang sama untuk perusahaan, Google menerima semua orang dari latar belakang yang berbeda dan dengan keragaman bahasa yang mencerminkan pengguna global yang kami layani. Di luar pekerjaan, karyawan Google melakukan bermacam hobi, mulai dari bersepeda hingga berternak lebah, mulai dari bermain frisbee hingga berdansa foxtrot. Google mempertahankan budaya terbuka yang mana setiap orang merupakan kontributor aktif dan merasa nyaman untuk berbagai ide serta opini. Dalam pertemuan wajib mingguan atau TGIF, tidak termasuk yang lewat email atau di kafe. Para karyawan Google mengajukan pertanyaan langsung kepada Larry, Sergey, serta eksekutif lainnya mengenai masalah perusahaan. Berapapun banyaknya kantor, dirancang untuk mendorong interaksi antara karyawan Google di dalam tim dan antri tim lainnya, serta untuk menghidupkan percakapan tentang pekerjaan serta bermain. Filosofi perusahaan terancam pada kebiasaan perusahaan Google yang kami yakini dan kami lakukan sebagai
berkelanjutan pada layanan yang telah menjadikan pencarian informasi, pengalaman yang cepat dan mulus bagi jutaan orang. Yang ketiga, lebih baik cepat daripada lambat. Dengan mengurangi kelebihan bit dan bit dari laman Google dan meningkatkan keefisien lingkungan layanan, Google mengulang kali memecahkan rekor kecepatan dirinya sendiri, sehingga waktu respon rata-rata pada penelusuran adalah sepresefisik detik. Kami mempertimbangkan kecepatan setiap kali merilis produk baru dan terus berusaha membuat semuanya lebih cepat lagi. Keempat, demokrasi dalam kerja web. Penelusuran Google sukses karena mengandalkan jutaan tautan pengekspor individu di situs-situs web untuk membantu menentukan situs lain yang menawarkan konten yang bernilai dan aktif, mengembangkan perangkat lunak sumber terbuka yang menghadirkan inovasi berkat supaya bersama dari budaya programmer. Kelima, meskipun tidak berada di depan meja kerja, Anda bisa saja membutuhkan jawaban. Google melopori teknologi baru dan menawarkan solusi layanan seluler baru yang membantu orang di seluruh dunia melakukan banyak tugas melalui ponsel, mulai dari memeriksa email dan kalender acara hingga menonton video, belum termasuk beberapa cara berbeda untuk mengakses penelusuran Google melalui ponsel. Keenam, Anda dapat mendapatkan uang tanpa berbuat jahat. Untuk menjamin bahwa kami benar-benar melayani semua pengguna, Google memiliki kumpulan prinsip pemandu untuk praktek dan program periklanannya. Pertama, tidak mengizinkan iklan ditampilkan pada laman hasil kami kecuali relevan dengan tempat iklan ditampilkan. Kedua, iklan dapat efektif tanpa harus tampilkan mencolok. Ketiga, di Google selalu ditandai dengan jelas sebagai pesan sponsor sehingga tidak merusak integritas hasil penelusuran. Yang ketujuh, selalu ada informasi lain di luar sana. Misi Google adalah memfasilitasi akses terhadap informasi untuk seluruh dunia dan dalam setiap bahasa. Karena itu, kami memiliki kantor di lebih dari 60 negara, mengurus lebih dari 180 domain internet, dan separuh hasil penelusuran kami disajikan kepada orang-orang yang tinggal di luar Amerika Serikat. Kedelapan, Anda bisa tampak serius tanpa mengenakan setelan. Pendiri membuat Google dengan ide bahwa kerja seharusnya menantang dan tantangan itu seharusnya menyenangkan. Google yakin bahwa hal-hal kreatif yang lebih cenderung muncul dalam budaya perusahaan yang benar dan itu bukan sekedar aksesoris dalam perusahaan. Yang kesembilan, hebat masih belum cukup. Dalam pandangan Google, hebat dalam sebuah hal adalah awal, bukan